Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Messi Dwi Putri dengan NIM 421220114. Saya dari kelas Mekatronika 6A pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan desain mekanik untuk project based learning saya, yaitu dengan judul Trainer Kit IoT ESP32. Di mana di sini saya juga akan menjelaskan mengapa tim PBL saya itu memilih desain tersebut dan dengan penjelasan secara teoritisnya. Dan untuk tugas ini juga sebagai asesmen akhir semester untuk mata kuliah desain sistem mekatronika. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dan permasalahannya. Baik, sebelumnya ini di dunia pendidikan vokasi, yang dimana saat ini tuh banyak dituntut untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi terkini, khususnya Internet of Things atau IoT. Namun untuk pelaksanaan praktikum Internet of Things ini seringkali hanya bersifat simulatif dan tidak ditunjang oleh alat nyata yang modular, visual, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Sehingga menurut dari Mustaqim dan rekan-rekan tahun 2021 yang dijelaskan bahwa pembelajaran IoT ini akan jauh lebih efektif jika menggunakan trainer kit yang portable dan transparan agar mahasiswa ini dapat melihat langsung proses kerja dan konektivitas antar komponen. Di mana oleh karena itu sehingga kami tuh merancang trainer kit berbasis SP32 ini dengan desain mechanical casing akrilik transparan, ergonomis, modular, edukatif. Dan mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini adalah casing menggunakan casing akrilik yang transparan. Ini mungkin tanpa isometriknya. Kalau ya ini kalau misalnya ini tampak seperti ini, dia transparan untuk casingnya. Nah, selanjutnya itu casing. Dan mengapa kami memilih desain ini? Itu karena sebenarnya sudah menjadi keputusan kami berdasarkan beberapa teori ergonomi untuk sistem kerja dan modularitas desain produk edukatif. Sehingga bukan hanya sekedar asumsi pribadi atau pikiran pribadi kami saja, di mana hal ini juga didukung oleh beberapa teori ergonomi. Yang pertama tuh ada dari Sanders dan MC Cormick tahun 1993. Terus mengenai prinsip desain modular dari Boothroyd dan Dewhurst tahun 2011. Terus ada dari studi Madonna dan rekan-rekan tahun 2023 yang di mana menyebutkan bahwa trainer casing transparan ini dapat meningkatkan efektivitas observasi. Selanjutnya, kajian dari Solihin dan rekan-rekan tahun 2022, di mana dia menjelaskan bahwa desain casing IoT di lingkungan politeknik. Nah, selanjutnya itu masuk ke tujuan desain, di mana untuk desain mekanikal ini dirancang dengan tujuan pertama, untuk melindungi rangkaian elektronik dan kerusakan fisik, debu, dan tekanan ringan. Selanjutnya untuk mempermudah visualisasi mahasiswa terhadap kerja sistem tertanam berbasis ESP32. Selanjutnya untuk mendukung ergonomi, yaitu letak komponen mudah dijangkau, tombol berada dalam area kerja yang tempat nyaman, dan mendukung modalitas agar komponen ini dapat dilepas atau dipasang dan dikembangkan.
Selanjutnya tuh meningkatkan motivasi belajar karena bentuk casing yang menarik dan interaktif. Selanjutnya untuk kajian literatur dan teori desain mekanik itu ada beberapa ada beberapa dasar teori dan literatur menjadi landasan pemilihan desain mekanikal kami. Baik, yang pertama itu ada dari Sanders dan MC Cormick tahun 1903 dalam Human Factor in Engineering and Design, yang dimana dia menyatakan bahwa di sistem kerja harus memperhatikan postur pengguna, kestabilan alat, dan kemudahan jangkauan. Selanjutnya dari Boothroyd dan Dewhurst tahun 2011, di mana dia menyebutkan bahwa desain produk edukatif idealnya adalah modular. Pertama modular, mudah dirakit dan aman digunakan. Selanjutnya untuk dari penelitian dari Mandona dan rekan-rekan tahun 2023 dalam IJMI yang dimana menegaskan bahwa casing transparan membantu mahasiswa memahami kerja komponen. Selanjutnya ada Solihin dan rekan-rekan di mana dia menunjukkan bahwa desain casing Solihin dan rekan-rekan tahun 2022 di mana menunjukkan bahwa desain casing akrilik modular dapat meningkatkan ketepatan dalam eksperimen sistem tertanam. Sehingga kesimpulan dari ini adalah desain kami itu mengikuti pendekatan teoritis dari berbagai sumber ilmiah, bukan berdasarkan selera atau asumsi pribadi kami. Selanjutnya itu untuk proses desain dan pertimbangan teknisnya ini di mana dimulai dengan sketsa manual dengan membuat tata letak komponen, terus ada perancangan 3D-nya menggunakan SolidWorks, uji posisinya melalui simulasi SolidWorks itu, terus selanjutnya itu untuk pertimbangan teknisnya ini ada beberapa yang meliputi, yang dimana arah sensor HCSR04 itu ke depan, terus posisi tombol itu di sisi atas kanan itu area paling mudah dijangkau. Selanjutnya itu untuk ketinggian LCD-nya itu agar mudah dibaca saat duduk. Terus lubang ventilasinya itu untuk sirkulasi panas. Selanjutnya itu panas dari SP32. Selanjutnya itu slot USB dan pin header-nya tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu kami tuh memastikan bahwa desain ini ergonomis, stabil, dan logis secara teknis. Ini jadi ini tampilan aja dari sisi depannya seperti ini, sisi kanan atas isometrik. Selanjutnya itu untuk deskripsi komponen mekanik ini tuh dimana komponen mekanik utama Trainer Kit ini adalah pertama itu casing akrilik transparan dengan tebal 3 mm, terus mur bawahnya itu M3, terus rubber fit di bawah casing itu untuk anti slipnya, terus lubang untuk port USB, sensor, dan kabel jumper, dimana semua komponen ini dipilih dengan prinsip ringan, kuat, ekonomis, dan mendukung observasi secara visual. Komponen ini sehingga komponen itu dapat digunakan untuk eksperimen. Komponen ini dapat
bukan komponen casing ya, si casingnya itu dapat dilepas pasang, sehingga ini memudahkan untuk apa ya, simulasi atau bereksperimen gitu. Ya, selanjutnya itu untuk analisis dan tata letak dan ergonomisnya ini, di mana itu untuk analisisnya ini tuh berdasarkan analisis ergonomi, berdasarkan teori, di mana mencakup yang pertama itu jarak jangkauan tangannya itu sekitar kurang lebih 25 sampai 35 cm. Selanjutnya untuk sudut pandangnya LCD-nya itu optimalnya itu kurang lebih 45 derajat. Terus untuk tombol dan indikatornya itu berada dalam area kerja, di mana dominan di tangan kanan. Untuk sensor HCSR04 ini tidak tertutup casingnya agar dapat membaca. Terus di sini kami menerapkan juga agar tender ini tidak hanya fungsional tapi juga nyaman dan efektif digunakan mahasiswa saat praktikum. Terus untuk proses produksi dan materialnya, di mana sebentar proses produksi dan materialnya, di mana tuh material utamanya adalah akrilik dengan tebal 3 mm, karena akrilik digunakan ini bening, karena itu pertama digunakan transparan. Pertama itu karena mendukung pembelajaran visual. Selanjutnya itu juga ringan sehingga mudah dibentuk juga dengan laser cutting. Produksi ini dilakukan melalui desain solid. Terus ada pemotongan laser, terus perakitan dengan spacer dan baut, ada pemasangan komponen elektronik ke dalam casing. Selanjutnya di sini ada untuk pengujian dan evaluasi sistem mekanika ini, di mana dilakukan dengan penggunaan nyata, di mana kestabilan saat tombol ditekan dan motor dinyalakan itu, aksesibilitas port USB dan pin header, pengaruh panas atau di sirkulasi udara cukup. Untuk hasil evaluasi ini, di mana casing ini stabil, tidak goyang, komponen tetap pada tempatnya, semua konektor dapat dijangkau tanpa perlu membongkar casing. Selanjutnya itu untuk implikasi dan implikasi edukatif, di mana TrendCAT ini sangat bermanfaat secara edukatif, karena mahasiswa ini dapat belajar secara langsung bukan hanya dari simulasi sistem modular, memudahkan pengembangan topik smart home, smart factory, terus casing transparan meningkatkan interaktif kelas, di mana hal ini sejalan dengan pendekatan project based learning yang oleh Politeknik. Selanjutnya untuk kelebihannya itu adalah selanjutnya itu kelebihan, keterbatasan dan saran. Untuk kelebihan, untuk
untuk kelebihan desain tersendiri yang dimana pertama itu modular dan portable, terus estetis dan edukatif. Selanjutnya itu ada desain secara teoritis, bukan asal-asalan, bukan asal bentuk. Terus ada keterbatasan, itu keterbatasannya itu yang pertama itu akrilik itu tidak tahan terhadap bentur keras, sehingga untuk saran pengembangannya di mana dengan menggunakan bahan polycarbonate yang yang lebih kuat, terus integrasi sensor tambahan mungkin dengan taman RFID. Terus untuk sehingga melalui proyek ini saya belajar bahwa desain mekanikal itu kan bukan hanya sekedar membungkus perangkat elektronik saja, di mana ia adalah bagian penting dari sistem, di mana yang mendukung interaksi, perlindungan dan pembelajaran, di mana saya ikut berkontribusi dalam pembuatan trainer kit ini dan berharap proyek ini tuh bisa terus dikembangkan, seterusnya bisa terus dikembangkan. Nah, untuk untuk referensi di sini tuh ada beberapa referensi mengenai penjelasan tadi itu, di mana pertama tuh referensi oleh Mustaqim dan rekan-rekan tahun 2021 dengan judul Design of IoT Trainer Kit for Vocational Learning. Selanjutnya itu ada Madonna dan rekan-rekan tahun 2023 dengan penerapan Trainer IoT Portable untuk pembelajaran embedded system. Selanjutnya itu ada Solihin dan rekan-rekan tahun 2022 dengan judul Desain Modul Casing IoT Trainer dengan Prototype Sensor. Terus ada dari Isnaini dan rekan-rekan tahun 2021 tentang pengembangan trainer kit terintegrasi dengan pendekatan mekatronika. Selanjutnya ada Boothroyd G dan Dewhus P di tahun 2011 tentang product design for manufacture and assembly. Selanjutnya untuk ada dari Sanders MS dan MC Cormick dengan judul Human Factor in Engineering and Design. Itu adalah beberapa referensi. Di situ adalah beberapa referensi mengenai penjelasan saya tadi. Nanti di sini mungkin saya akan tunjukkan untuk desain mekaniknya. Nah, ini untuk desain mekaniknya, untuk tampak sisi depannya seperti ini. Sisi kanan, terus ada sisi atas, ada di sini ada LCD dan I2C, terus ada LED, ada push button, ada ESP32-nya. Selanjutnya di sini tuh ada sebentar, ada HCRS04-nya, ada sensor ada buzzernya, ada sensor MQ2. Nah, ini untuk akriliknya tadi
Kami di sini gunain akrilik bening. Selanjutnya tuh untuk capaian untuk capaian di mata kuliah DSM sendiri itu dimana kami di sini merancang, mengintegrasikan dan memprogram sistem mekatronika berbasis SP32, termasuk tadi pembuatan desain mechanical 3D tadi, proyek dimana untuk mendukung aspek mekanik dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Sehingga dimana kami di sini dapat merancang desain 3D pada proyek TrenderKit, mampu mengendalikan elektronik menggunakan SP sebagai pusat kendali, termasuk perencanaan integrasi sensor, aktuator, atau komunikasi data. Selanjutnya itu kami mampu mengembangkan sistem embedded yang terdiri dari input sensor, suhu gerak, proses pengolahan data dan output LED, buzzer, motor, relay, motor secara terintegrasi pada suatu sistem. Terakhir itu kami mampu menganalisis kebutuhan sistem, memecahkan masalah integrasi hardware, software, dan penguji kerjaan sistem yang dirancang. Oke. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai mengenai desain mekanik dari project bus learning saya yang berjudul TrenderKit IoT SP32. Mungkin apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.